Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Oke, kita hari ini akan membahas ya, bagaimana cara membuat peta menggunakan CorelDRAW. Nah, saat ini saya memakai CorelDRAW X7 ya. Di sini Corel X7 ini mungkin sangat dianjurkan karena pemakainya sangat mudah dan tidak berat. Nah, selain CorelDRAW kita juga memakai ArcGIS ya. Oke, kita langsung saja ya tanpa bertele-tele. Nah, jadi yang tahap pertama adalah kita membuka file, membuat data ya, membuat workspace maksud saya. Kita bikin ya, namanya bebas, misalkan project ya, project CorelDRAW. Oke, kita oke ya. Nah, sudah ya. Sekarang kita save as. Save as di mana? Save as di masing-masing folder teman-teman ya. Di mana ingin menyimpan. Kalau saya kebetulan ini latihan, saya simpan di folder project ya. Oke. Save. Sudah ya. Selanjutnya adalah kita menentukan ukuran kertas ya. Sebelum itu kita pastikan dulu. Nah, di CorelDRAW ini nah. Jadi sebelum kita mulai di Corel, karena kita guidance-nya adalah menggunakan ArcGIS ya. Jadi ArcGIS ini nantinya kita akan menghasilkan beberapa layer-layer peta yang kita ekspor satu persatu. Misalkan ya, ini saya uncheck semua. Oke. Nah, maka di sini hanya tertinggal grid ya. Hanya tertinggal grid peta. Oke. Pertama hanya ada grid, kemudian ada ada konturnya ya. Kemudian ada kemudian ada stop side ya. Jadi hanya kontur dan stop side ya. Oke. Nah, kontur dan stop side. Nah, itu ya. Sebenarnya ada interval kontur ya. Cuman kalau di sini kita lebih gampangannya kita pakai satu file kontur saja. Nah, oke, setelah itu coba kita uncheck, kita kita ekspor datanya satu persatu ya. Nah, sebelumnya di ArcGIS itu sudah harus ditentukan ya, peta yang ingin kita buat itu sudah memakai skala berapa ya. Di sini telah diajarkan ya di praktikum masing-masing mungkin. Kemudian kita juga sudah menentukan, selain skala kita telah menentukan ukuran kertas yang ada di ArcGIS. Jadi ketika peta ini kita ekspor ke dalam Corel, maka peta secara otomatis memiliki skala 5000, 1:5000 dan ukuran kertas A4. Oke, kita mulai saja. Pertama kita akan mengekspor layer gridnya ya. Oke, langsung saja di sini. Kita ke menu file lalu export map. Oke. Export map ya. Oke, kebetulan saya nyimpannya di desktop ya, di project peta. Ini kita bikin dulu ya. Filenya dalam bentuk PDF ya. PDF, ingat PDF. Nah, pertama kita ganti dulu namanya. Tadi adalah apa? Grid ya. Grid. Oke, grid. Formatnya PDF ya. Grid. Oke, grid. Biar nggak bingung ya, kasih skalanya. Grid skala 5000 ya. 5K aja istilahnya lah gitulah. Oke. Pertama itu coba kita cek ya. Nah, karena tadi kita memakai file peta dari ArcGIS yang dimana skalanya sudah ditentukan 1:5000 dan ukuran kertasnya A4, maka kita cocokkan juga di sini kita pakai A4. Oke. Nah, sudah ya. Sekarang kita coba ya. Kita coba open ya. Open file yang sudah kita buat tadi.
Ini kita masukkan pertama adalah grid. Oke. Kita pakai yang curves aja ya. Oke. Kita tunggu. Nah, sudah ya. Sudah kan? Nah, setelah kita dibuat seperti ini, selanjutnya adalah kita lakukan positioning ya. Kita coba nih, bentar. Ini kebetulan ukuran kertasnya mepet ya. Karena kalau kita bikin peta ya, biasanya peta apa namanya, geologi atau peta yang berhubungan dengan lokasi, itu kita memakai A3 ya, biar untuk memudahkan kita dalam membuat kop ya. Kita gunakan kertas A3 ya, A3 yang dimana itu mampu memposisikan peta ke tengah-tengah ya, seperti ini. Oke. Grid sudah ya. Oke, grid sudah. Nah, selain itu kita juga harus mengatur layer di sini. Nah, kita lihat pertama, ini kan patch 1. Patch 1 ya, kita di patch 1. Bisa juga ada patch 2 ya kan. Karena kita hanya memakai patch 1 yang dipakai. Nah, berarti ini patch 1, ini master patch ini tidak dipakai ya. Patch 1, nah. Kita analisis nih, grid ini di layer berapa ya? Ternyata grid ini di sini ya, di layers. Oke, di layers ya. Oke, berarti layers. Oke, orders, layers. Oke, kita coba ya, di layers ya. Berarti ini others nih adalah, coba kita ini dulu ya, ini ada simbol mata ya, ada mata yang terbuka, ada yang mata tertutup. Nah, mata yang terbuka ini maksudnya adalah yang bisa kita tampilkan ya. Ini kita oke. Ini karena ini grid ya, kita kasih nama grid biar kita nggak lupa. Kemudian kita kasih nama grid ya. Oke, grid. Kemudian ini adalah nah, ini adalah bingkai ya, bingkai. Kita kasih bingkai, oke. Jangan lupa ya, biar kita nggak nanti kalau misalnya laptopnya mati, kita biasakan setiap ada progres pekerjaan kita save. Oke, baterai saya juga udah mau cepat habis ya. Oke, selanjutnya adalah kita memasukkan layer yang lain. Nah, layer yang lain adalah kontur ya. Nah, kontur sudah kita masukkan di sini. Nah, namun karena kita hanya ingin memasukkan kontur, kita harus membuat kontur ini hanya tertampil kontur saja. Kita harus membuang ininya. Kita harus menampilkan coupling juga ya, couplingnya. Sebentar. Oke. Kita tampilkan coupling ya, coupling, kontur ya. Tadi kan cuma grid ya. Sekarang coupling dan kontur. Nah, kita selanjutnya adalah men-uncheck si gridnya ini. Kita hanya ingin mengambil konturnya saja dengan cara apa? Dengan cara view, kemudian data frame properties ya, seperti di Particulum sebenarnya. Nah, measure grid ini kita uncheck. Oke, apply, yes aja. Oke. Maka yang tertampil hanya kontur ya, hanya kontur. Nah, setelah itu tahapnya adalah kita ekspor. Oke, ekspor. Jangan lupa ya, skalanya 5000 nih ya, dikunci ya. Nah, cara ngeceknya apakah udah dikunci, skalanya tuh di sini, data frame properties. Ini ada fixed scale nih, fixed scale. Jangan sampai kalian salah ya, ini settingannya ya. Jadi ini pertama ada fixed scale-nya berapa, kemudian specific extend. Nah, saya kan kebetulan kan mengikatnya pada coupling. Kemudian oke ya. Bisa diatur di sini ya. Nah, ini settingan seperti ini kalian tidak boleh lupa ya. Nah, habis itu apa? Click to save ya. Kemudian sudah selesai seperti itu. Oke saja. Itu tadi settingannya, jangan sampai lupa ya. Nah, selesai ini, tahap selanjutnya adalah kita menampilkan kontur ya, kontur. Nah,
kontur. Oke. Nah, kontur ini jangan lupa nih, jangan sampai kontur kalian itu tidak ada nilainya ya. Caranya gini. Nah, di layar kontur ini kalian klik kanan terus properties ya. Nah, properties. Habis itu kalian di labels ya, labels. Ini dicentang ya. Nah, ini dicentang. Nah, label fieldnya itu adalah elevation ya. Nah, elevation. Sampai salah. Terus place properties juga diatur. Nah, ini diatur di on the line ya, biar dia nilai konturnya tuh berada di garisnya ya. Oke, kemudian di oke. Oke, ya, gitu ya, konturnya jangan sampai lupa ya. Hal yang penting. Kemudian kontur sudah kita persiapkan seperti ini, ya udah langsung saja kita ke export map ya. Nah, kita save lagi di sini. Apa namanya? Kontur ya, interval 10 meter ya. Ya, ini terserah, ini opsional aja. Mau berapa meter tergantung keperluan kalian. Oke. Saya ya. Kita masukkan lagi file konturnya. Nah, konturnya kita masukin, kita open ya. Nah, ini kontur sudah kita buat, kita masukkan ke sini. Oke, curve saja. Oke. Nah, ternyata dia keluarnya di sini ya. Nah, keluarnya di sini. Kita lihat nih, ini ada beberapa pekerjaan ya kan. Ada grid. Nah, ada grid. Nah, ada yang Corel kan. Ini dibiarin dulu aja nih, dibiarin dulu aja. Nah, dibiarin dulu aja. Oke. Tunggu dulu ya. Nah, ini kan ada beberapa workspace ya. Ada project Corel, ada grid skala, ada contour interval. Oke. Oh, kurang satu lagi. Itu adalah titik ya, titik point LP. Ini. Nah, ini. Jangan lupa titik point LP-nya juga dikasih label ya. Dikasih label. Nah, dikasih label ya, jangan sampai nggak dikasih label, nanti kalian bingung. Ini kalau simbolnya nih bisa diatur ya, bisa diatur mau simbol apa pakai di sini, kalian atur aja di sini ya. Oke. Nah, ini juga sama caranya menampilkan label adalah di masing-masing layarnya, kemudian di properties, kemudian di menu label, kemudian labelnya dicentang, kemudian di sini kalian pakai ya name aja ya, name atau ya fit ya, tergantung ya. Kebetulan di sini tuh kalau di sini ya labelnya itu ditandai dengan, sebentar kita buka di open attribute. Nah, di name ya, di name. Jadi dia di kolom name ya. Berarti sudah ditampilkan ya labelnya ya, seperti caranya tadi, seperti mirip seperti yang ada di mirip cara seperti yang di kontur ya. Sudah ditampilkan. Langkah selanjutnya adalah kita mengekspor map ya, mengekspor map. Kita kasih stop site. Oke, stop site ya. Kita save. Oke. Kita open filenya, kita open ya. Stop site tadi kita open. Curve saja nggak apa-apa. Oke. Oke, selesai. Nah, ini kita lihat ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 workspace, lembar kerja. Nah, tapi lembar kerja kita itu ada di Project Corel Draw ya. Nah, pertama-tama kita buat adalah layer 1 ini apa? Layer 1 ini adalah bingkai ya, bingkai. Oke. Kemudian kita buat lagi di layernya adalah grid. Oke. Selanjutnya adalah kontur ya, kontur. Kemudian selanjutnya adalah stop site. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan memasukkan satu-satu ya, satu-satu ya. Nah, kita akan memasukkan pertama adalah bingkai. Otomatis layer lain kita nonaktifkan. Nah, grid
kita klik seperti ini. Ini juga sama. Nah, oke. Ini juga sama, semuanya di uncheck ya, kecuali bingkai. Kemudian kita blok, kemudian kita copy ya. Ctrl P, Ctrl C kah apa, pokoknya di copy ya. Nah, kita buka di project CorelDRAW. Kita pilih bingkai. Oke. Nah, pilih bingkai, kemudian paste. Sudah kan? Nah, sudah ya. Oh iya, tadi kita lupa ya atur kertas. Kita enaknya di A3 aja ya. Enaknya A3 aja. Oke ya, bebas ini, nanti kita ikutin aja langkah saya. Dibikin miring seperti ini ya. Landscape, sorry. Biasakan di save ya, jangan sampai lupa. Oke, bingkai sudah ya. Bingkai sudah. Jika peta kalian tidak cukup ke tengah ya, tinggal ditekan P ya. P ya, tekan P. Oh, sepertinya di sini ada 2 layer ya. Udah, ini di P aja. Oke, 1 layer aja biar dia nggak tebal. Ini optional aja ya. Ini tergantung kalian aja. Tadi sudah ya bingkai, sekarang kita ke grid. Oke, grid otomatis bingkai kita uncheck ya. Ya, sekarang kita hanya munculkan grid. Oke. Oke, grid kita blok, kita copy. Oke, kita masuk lagi ke project CorelDRAW. Kita pilih grid. Oke, kita pilih grid. Di Ctrl V atau di paste. Ya, sudah. Lalu sudah seperti ini ya. Nah, ini posisinya kurang di tengah. Cara ditengahkan adalah apa? Coba kita matikan dulu layar yang lain. Yang pensil ini kita uncheck dulu ya. Ini nggak masalah nih, kelihatan nggak masalah. Ini akibatnya apa kalau kita uncheck seperti ini ya di pensilnya nih. Ketika kita melakukan perubahan posisi di layar grid, ini nggak akan ngikut, ini nggak akan bisa kita ganggu karena kita sudah kunci dengan optional tadi ya, yang ini. Nah, sekarang nih grid ya, caranya biar di tengah gimana? Nah, sebelum kita arah ke tengah, kita grup dulu, kita grup dengan cara agar apa? Agar tidak terpisah ya. Soalnya kalau kita giniin dia akan seperti ini. Kalau kita P kan, kita Ctrl Z dulu. Nah, jadi sebelum kita ketengahkan dengan cara P tadi, kita grupkan dulu dengan cara apa? Ctrl G. Oke, sudah di Ctrl G. Nah, ini telah menjadi grup ya, ini menjadi grup seperti ini. Barulah ketika dia sudah jadi grup, kita tekan P. Nah, dia akan ke tengah seperti ini. Posisinya akan ideal. Oke, kita save ya. Oke, grid sudah, bingkai sudah. Soalnya kita kunci lagi grid ya. Kita masuk ke kontur ya. Kontur ini mana kontur? Oh, ini kontur ya. Kontur. Nah, oke, kontur. Oke, langsung saja kontur kita copy ya. Kita copy. Kita masuk lagi ke lembar kerja project CorelDRAW. Kita pilih kontur ya. Jangan lupa ini yang lain dinonaktifkan dulu ya, editnya dinonaktifkan dulu, hanya kontur saja ini. Nah, di kontur ini kita copy paste ya, copy paste. Oke, kontur, tapi di sini konturnya belum ke tengah ya, belum di tengah posisinya. Caranya sama, kita Ctrl G dulu biar dia menjadi grup. Oke, muncul sini grup, baru kita tekan P ya, tekan P, dia akan ke tengah ya. Oke, dia ke tengah. Sudah ya, di save. Berarti sudah, kontur sudah, grid sudah, bingkai sudah ya. Selanjutnya adalah stop site. Kita ke stop site ya. Oke, ke stop site, kemudian kita copy. Ctrl C, kita masuk lagi ke project CorelDRAW. Kita uncheck dulu, matikan dulu pensilnya si kontur ini. Kita hidupin lagi di stop site. Oke. Di stop set kita pilih. Oke, stop set kita pilih, tandanya seperti ini ya. Warnanya merah ya, nih. Biasanya merah. Kayak gini jadi biru ya. Kemudian kita paste. Wah, ternyata di grup ya, sudah di grup. Jadi sudah di grup ya. Kemudian kita Ctrl G ya, biar dia satu grup, biar dia nggak nyebar. Kalau kita tekan P dia nggak akan kacau. Jadi kita Ctrl G dulu. Jadi satu grup kan ya. Setelah kita bikin seperti itu.
kita sudah memasukkan menu wajah, ini juga sama, ini juga sama, ya. Nah, sudah seperti ini sudah jadi ya. Nah, sudah jadi nih, sudah jadi petanya nih di dalam ini. Nah, ini peta ini dia akan otomatis skalanya 1:5000 ya, karena kita mengambilnya dari data olahan yang telah diolah di ArcGIS ya. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, kenapa dibuat layar seperti ini? Memudahkan kita dalam proses pengeditannya. Misalkan gini, andai kan kita hanya ingin memunculkan bingkai, lain ya seperti ArcGIS juga posisi pemakaiannya hanya muncul di bingkai. Kalau kita hanya pakai grid, ya hanya grid yang ini adalah pengolahan dari sistem layering di Corel ya. Kontur saja, stop side saja. Jadi seperti itu ya. Oke, sudah ya sini ya. Oke, kita save. Proses input selesai.